warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ovi Salwanisina Sahira dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi teks eksplanasi. Pengertian dari teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan-penjelasan mengenai suatu fenomena baik alam maupun sosial yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan pemahamannya sejelas-jelasnya kepada pembaca agar menjadi paham dan mengerti mengenai suatu fenomena yang telah terjadi dan sekaligus menambah wawasan bagi para pembacanya. Teks eksplanasi memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah bersifat faktual. Informasi yang dimuat dalam teks eksplanasi berdasarkan fakta. Faktanya yang terjadi di lapangan, bukan semata-mata dikarang oleh penulis yang bersifat fiksi, melainkan non-fiksi. Yang kedua, bersifat keilmuan. Teks eksplanasi memberikan penjelasan mengenai suatu fenomena seperti sains dan sosial. Yang ketiga, bersifat informatif. Teks eksplanasi memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada pembaca dan tidak berusaha untuk memengaruhi atau mempersuasi para pembacanya. Yang keempat, teks eksplanasi bersifat umum. Teks eksplanasi hanya terfokus kepada fenomena-fenomena alam maupun sosial seperti tsunami, banjir, gempa bumi, demonstrasi, dan aksi vandalisme, dan lain-lain sebagainya. Tanpa struktur, teks eksplanasi tidak akan menjadi bagian yang lengkap dan utuh. Maka dari itu, teks eksplanasi juga memiliki struktur dan bagian-bagian yang menyusunnya menjadi lengkap, padat, dan utuh. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Pada bagian ini terletak di awal paragraf atau bagian paling awal teks. Bagian ini berisikan tentang gambaran dari isi teks tersebut. Struktur yang kedua adalah deretan penjelas. Pada bagian ini terletak di bagian tengah dan memuat inti dari masalah. Bagian ini menjelaskan tentang proses serta hubungan sebab akibat. Penjelasannya dapat bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Yang ketiga dan terakhir adalah bagian interpretasi. Bagian ini berisi sebagai penutup, ulasan, serta simpulan. Pada bagian ini berisikan tentang ringkasan, sudut pandang faktor atau penyebab suatu fenomena tersebut terjadi, serta sudut pandang dari sang penulis mengenai fenomena tersebut. Teks eksplanasi memiliki beberapa jenis. Jenis-jenisnya antara lain yang pertama, eksplanasi sekuensial. Yang kedua, eksplanasi kausal. Yang ketiga, eksplanasi teoretis. Yang keempat, eksplanasi faktorial. Yang kelima, eksplanasi konsekuensial. Eksplanasi sekuensial berisikan tentang penjelasan secara mendalam mengenai suatu fenomena yang tengah terjadi belakangan di dalam masyarakat. Eksplanasi kausal berisikan penjelasan mengenai asal atau penyebab perubahan dari suatu peristiwa. Eksplanasi teoretis menjelaskan mengenai kemungkinan spekulasi yang terjadi di belakang atau di balik fenomena alam. Eksplanasi faktorial dan konsekuensial adalah kebalikan dari eksplanasi kausal, merupakan eksplanasi yang menjelaskan tentang efek atau hasil dari suatu peristiwa ataupun fenomena. Sekarang kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah kata denotasi. Yang kedua, konjungsi kausalitas. Yang ketiga, konjungsi kronologis. Yang keempat, kata ganti benda. Yang kelima, verba pasif atau kata kerja pasif. Yang keenam adalah kata teknis. Kita dapat menganalisis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Bagaimana cara menganalisis berdasarkan struktur teks eksplanasi? Yang pertama, di dalam teks terdapat identifikasi fenomena atau pernyataan umum.
Yang kedua, dalam teks eksplanasi berisikan rangkaian penggambaran dari suatu fenomena. Yang ketiga, di dalam teks eksplanasi berisikan ulasan ataupun kesimpulan. Analisis berdasarkan kaidah kebahasaan mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama kata denotasi, yang kedua konjungsi kausalitas, yang ketiga konjungsi kronologis, yang keempat kata ganti, yang kelima verba pasif, dan yang keenam kata teknis. Bagaimana cara mengabstraksi atau mengisi teks eksplanasi? Yang pertama, kita dapat membaca teks dengan cermat dan teliti. Yang kedua, kita dapat mencatat pokok-pokok pikiran. Yang ketiga, kita dapat menyusun bagian-bagian yang penting. Dan yang keempat, kita dapat menulis kembali menjadi paragraf yang utuh dan padu. Pengertian dari mengkonstruksi teks eksplanasi. Berikut merupakan contoh teks eksplanasi. Pada paragraf pertama merupakan pernyataan umum, paragraf selanjutnya merupakan deretan penjelas, dan paragraf terakhir merupakan interpretasi. Teks gempa bumi termasuk teks eksplanasi. Mengapa teks tersebut dapat dikatakan teks eksplanasi? Karena teks tersebut telah mencakup struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Teks gempa bumi juga berisi informasi mengenai salah satu fenomena alam, yakni salah satunya gempa bumi. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.